Motiar, akhirnya Farhad Abbas resmi laporkan Refli Harun atas tuduhan penyidik PMJ Polda Metro Jaya rekayasa ijazah Pak Jokowi. Gimana nih ceritanya? Kok bisa Refli Harun dilaporkan oleh Farhad Abbas CS? Yuk kita saksikan video selengkapnya berikut ini. Buat laporan polisi dugaan fitnah, persangkaan palsu terhadap Polda Metro Jaya maupun kepada Pak Jokowi dan kepada kita pejuang-pejuang kebenaran, pembela kaum lemah. Jadi terima kasih dukungannya Mas Budi. Siap. Jadi, dan pelapornya adalah LSM Hajar, diwakili oleh Zali. Bukan saya sebagai ketua umum, terlapornya adalah RH. Apa rahasia? Sebut aja Refli Harun. Hati-hati ya, siap proses hukum. Selesai buat laporan polisi. Ya, pembela kaum lemah. Selesai melaporkan ya di LSM Hajar. Polda Metro Jaya. Iya. Dokumen asli, dan itu sama dengan keyakinan Roy Suryo 99,9 itu palsu. Itu baru dibikin. Jadi selama ini sebentar Bang, saya sebentar serius nih Bang Refli. Abang orang hukum Bang, masa bicaranya judgement Bang, itu nggak benar Bang. Dari mana Bang bisa mengatakan bahwa 99% itu palsu Bang? Bro, ya, judgement itu ya, setelah kita melihat bagaimana dokumen itu diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Saya hadir kan di dalam betul. gelar perkara khusus. Betul. Satu, Ya. kalau kita menggunakan prinsip good governance, clean government, Ya. ketika itu tidak boleh difoto, tidak boleh disentuh, Ya. tidak boleh macam-macam diperlihatkan pada saat terakhir jam 11 malam, ya, maka logika kita akan mengatakan there must be something wrong, ya kan? Wih. Karena itulah saya rely on dengan beliau. Beliau sebagai seorang ahli telematika yang juga mantan fotografer langsung melihat ini fotonya nggak benar. Ini bukan foto yang berusia 40 tahun. Wih. Saya percaya sama judgement beliau, karena itu saya mengatakan berdasarkan kronologis, penalaran yang objektif, dan kemudian keahlian beliau, saya punya pendapat. Saya bisa bantah nggak, Bang? opinion. Enggak, ini saya harus tanggapi Opini. bahwa ijazah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember bukanlah ijazah asli. This is my Jadi, tapi bisa tanya sebentar. Abang lihat nggak ada watermark dan apa namanya embos? Iya, itulah saya Enggak, katakan. ini- Sokol watermark, sokol embos-embosan. Kan gini, itu yang jadi masalah. Yang penting abang lihat dulu aja. Bukan soal lihat. Masalah gini, betul nggak betul nanti di pengadilan akan diuji semua. Yang terjadi Oke. ketika kita berdebat tentang emboss, ketika kita berdebat tentang watermark, maka diadakanlah barang itu yang sebelumnya nggak muncul. Itu dia, saya mau tanya ini. Itu Saya mau yang konfirmasi. menjadi masalah. Saya mau Dan konfirmasi sekarang karena ini hal yang ada upaya menarik. lain, yaitu- Ini hal yang serius. Iya, Jadi bahwa 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya, pada saat itu ditunjukkan ijazah Pak Jokowi. Anda meyakini bahwa ijazah itu baru diadakan beberapa waktu sebelumnya, bukan yang selama ini dibahas, bukan selama ini yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Iya, karena kalau Jawab dulu, seandainya kalau ijazah itu asli, maka mirroringnya sama dengan ijazah yang muncul di KPU, muncul di Dian Sandi, muncul di Bareskrim, dan Wis. Bentar. Ini tuduhan serius nih Refli Harun ya. PMJ Polda Metro Jaya pada saat gelar perkara menunjukkan ijazah Pak Jokowi itu. Refli Harun ini serius nih nuduhnya ini ya. Polda Metro Jaya itu bukan menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi. Intinya gini, alias Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah Pak Jokowi itu baru dibuat oleh Polda Metro Jaya. Betulkah seperti itu yang dimaksud Refli Harun? Wah, ini tuduhan serius nih. Pantas aja kalau Refli Harun dilaporkan ya kalau kayak gini. Iya kan? lain sebagainya. Begini, Tetapi kalau di antara mereka ada yang berbeda, maka ada sesuatu yang aneh. Bang Refli. Karena harus ada Begini, konsistensi. Bang. Bro, sudahlah, ini logika. Ini logika yang paling lurus. Ya, logika tetap menganut pada azas presumption of innocence, abangku. Nggak, sorry Bang, ini aku Kita praduga tidak bersalah, Iya, Bang. sekarang Ini saya tudingan tanya, atau Bang, Abang sebagai lawyer, tapi ini adalah gini, menyampaikan sesuatu yang saya pikir yang baru ya. Itu akan sangat berbahaya. Ini benar, Tidak tidak ada yang tahu. berbahaya, Bang. Kalau Saya ijazah membuat itu Bang. bukan mirroring Ya, dari ijazah oke, yang bukan hanya Bang, Pak Jokowi, Bang, saya berpikir sederhana. awal. Oke, Bang, saya berpikir sederhana. Kalau Karena Abang ini artinya mengatakan berarti mirror, Polda ikut-ikutan, atau itu kan logikanya. error. Enggak gini Bang Rasan, sorry ya, Sebentar. saya menanggapi Bang. Enggak, ini biar clear, karena ini bahaya isu ini. Ini bahaya. Bahaya. Iya, nggak, ini Betul. harus Artikelnya harus kalau melihat klarifikasi. barang itu. Lalu beberapa wartawan juga melihat tahun lalu di depan rumahnya Pak Jokowi.
Jadi bukan ada yang lihat, banyak yang lihat. Klaim dia. Polda juga melihat, Baris Krim melihat. Mari kita lihat cocokan. Apa yang dilihat itu saat itu oleh para wartawan, Baris Krim, Polda, ada watermark dan ada emboss. Karena kalau dituduh ini baru dibuat, ini Nggak ada dulu wartawan. Saya mau menyatakan bahwa wartawan saya mau mengatakan bahwa jadi sekali lagi Ya, faktanya Bonatua dalam penelitiannya soal ijazah Pak Jokowi ini, beberapa sampel fotokopi ijazah Pak Jokowi yang didapat Bonatua dari KPU itu identik, sama semua, tidak seperti yang dituduhkan oleh si Refli Harun yang katanya baru dibuat, yang ditunjukkan oleh Polda Metro. Ini serius ini. Ketika mereka nggak ditahan, justru Poldanya dituduh merekayasa bukti. Udah, tahan aja Pak Dir. Oh, berarti mereka menyanyiakan Saya kepercayaan. takutnya gini, nanti ada yang laporin Polda bahwa Polda penyidik mengganti barang bukti dan merubah semua, kan bahaya. Ya, kalau memang belum ada yang laporin itu dan Polda mengatakan tidak seperti itu, ya laporin dan tangkap itu Refli Harun. Itu benar letter-laks dia mengatakan seperti itu. Seperti itu dong. Dia melihat bahwa inilah yang dibuat oleh penyidik seperti itu. Dan ketika saya tanyakan ulang, dia mengatakan 99%. Laporkan Refli Harun. Bukannya laporkan, penyidik Polda harusnya berdasarkan Iya. statementnya itu langsung ditahan, ya kan? Langsung Wah, ditahan. Refli Harun. harusnya ini dari pas minggu lalu itu Pak, karena kan Iya. kalau nggak salah itu kan hampir 2 minggu lalu ya kan? Ayo kita laporin Refli Harun aja. Refli Harun, tunggu, ya kan? Tunggu Kita Refli akan Harun. pelajari apakah ini layak untuk kita bikin LP juga, karena Anda sudah menuduh Polda Metro Jaya merekayasa barang bukti untuk mentersangkakan klien Anda, dan ini persoalan serius. Itu bukan produk opini atau penelitian, tapi penghinaan Penghina. di media sosial ataupun di media rakyat bersuara. Bukan Iya, produk iya. jurnalis. Hmm. Memang produk jurnalis itu ketika dia keluar dan jadi berita jurnalis. Tapi kalimat yang dipertanggungjawab itu penghinaan dengan cara-cara dimanapun, termasuk di depan jurnalis. Nah, ini yang harus kita laporkan Pak Refli Harun. Seingat Pak Farhad, kenapa muncul ada pernyataan seperti itu dari Refli Harun? Ya, dia mengatakan masih, walaupun sudah gelar perkara khusus, mereka hadir menyaksikan, ya, itu tidak menyatakan bahwa bukan asli, katanya begitu. Betul, betul. Padahal kan ada versi yang kaget, ampuni aku, astagfirullah, Pak Jokowi sayang, kan banyak gitu kan. Ternyata mereka itu yang penting biar kalah nasi jangan kalah aksi lah, kira-kira gitu. Ya kan, yang penting top sampai akhirnya. Yang masuk penjara kan bukan pengacara, yang masuk penjara ya adalah mereka itu gitu lah. Walaupun dia menggunakan mulut pengacara, otak pengacara, tanpa mereka sadari pengacara nggak ada beban gitu. Tapi dalam hal ini udahlah, masukin semua lah yang menghina kepolisian, tangkap mereka semua. Masukin Pak Dir. semua. Apalagi memang ada celah, ada perbuatan yang memang itu menghina dan memfitnah aparat hukum lagi ya Pak ya. Iya, iya. Berarti bisa saja nanti memang antara klien dengan pengacaranya juga ada di dalam sel yang sama. Bisa. Bisa ya. Yang lebih lucunya Egy Sujana, jadi pengacara mereka tiba-tiba melaporkan mereka. Jadi nanti pengacara melaporkan klien yang masuk penjara, ini jadi nanti pada mereka. Banyak orang menduga Pak bahwa Refli Harun ini ya setelah menjadi koordinator kuasa hukum dari teroris Tiva, Roy dan Desmond ini, apa yang dilakukan Refli Harun ini sebenarnya bukan ingin membebaskan kliennya Pak, justru bagaimana ingin membuat mereka ini makin pasti masuk ke dalam penjara. Sementara Refli sendiri ya bebas ya kan, tinggal dia nanti YouTube-nya tambah rame penontonnya. Karena kan Refli Harun kan juga sebagai seorang YouTuber ya kan, dengan jumlah kanal YouTube yang banyak dan penonton yang banyak kan. Dia kaya raya dari YouTube Pak. Sementara dia kaya raya, kliennya masuk penjara, kemudian dia pesta pora. Ini yang nggak disadari oleh kliennya, dan udah saatnya Pak kalau begitu kita kaji lagi. Barangkali memang pernyataan dia di rakyat bersuara itu memang bisa menjadi sebuah delik untuk laporan ke Polda Metro Jaya. Biasanya selama ini saya selalu hampir bersamaan pemikiran dan pendapat dengan Refli Harun. Untuk kali ini agak berbeda gitu. Oh biasanya sama ya? Biasanya kalau ketemu kita mau ketawa-ketawa, tapi dalam hal ini aduh, bengis. Ini bengis dan sangat dendam, kayak seolah punya dendam pribadi Pak Jokowi. Mungkin. Kan berarti kan Pak Farhad cukup dekat dengan Refli. Kira-kira apa dendam dia dengan Pak Jokowi? Masih Padahal kan sudah dikasih jabatan komisaris pada saat periode pertama. Komisaris utama lagi Pak. Ya iya, kan? di PT apa itu ya? Jasa Marga kalau nggak salah. Iya. Gitu?
Turun ke Pelindo, kan? Pelindo, komisaris utama Pak, gitu loh. Apa gara-gara dipecat? Saya Didu juga. Apa gara-gara dipecat semua? Nah, kalau Anda bekinerja baik, ya kan sesuai dengan aturan-aturan yang saya dengar, dia itu diberhentikan dari komisaris. Dia ketika sudah menjadi wakil pemerintah sebagai pemegang saham, tetapi sering menyerang pemerintah, sehingga kemudian ambigu. Nah, karena ambigu ya dicopot. Kan itu alasan Erick Thohir pada saat itu. Maka itu apa ya? Ketika ada jabatan diam-diam aja, ketika nggak ada betul, jabatan betul. baru jadi menggonggong gitu. Sudahlah saya Didu, nggak usah gitu-gitulah, gitu. Terlalu berani gitu, terlalu apa ya? Nanti repot semua ya. Saya tahu lah kepentingan saya Didu ngomong seperti itu kan, sakit hatinya itu nggak banyak fansnya juga. Saya Didu nggak banyak fans. Beda. Kalau dengan Pak Farhad kan selebritis, ya kan. Ya udahlah, nanti akan ketahuan bobroknya semua, tinggal tunggu aja waktunya aja. Oke. Ya. Tinggal tunggu aja waktunya, akan kelihatan bobroknya, kata si Farhad. Kira-kira nih guys, ya pantas gak Refli Harun ini dilaporkan ya? Pantas nggak Refli Harun ini juga dipenjarong? Satu penjarong lah dengan teroris ya. Nah, gimana teman-teman menurut kalian? Silahkan ketik komentar kalian di kolom komentar. Saya Akbar CK undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video.